Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Hope episode 12. Koko menghampiri langit. Jangan dekati istriku. Koko menuding langit. Tenang, aku tidak akan mengambil dia dari kamu. Tapi jangan larang aku untuk berharap dia menjadi jodohku. Kamu? Koko mendorong langit. Kamu tidak berhak mendekati istriku. Koko menekan intonasi bicaranya. Iya, kamu benar. Aku dilarang untuk mendekati istri orang lain. Tapi tetap mencintai, tidak ada yang melarang. Sahut langit dan berlalu meninggalkan Koko. Di tempat acara, Zira dan Menik duduk saling bersebelahan. Nik, kenapa pakaian cinta berbeda? Tanya Zira penasaran. Pakaiannya hilang. Apa? Hilang? Seru Zira kaget. Aku tidak tahu kemana perginya kebaya cinta. Padahal aku sudah menyimpannya dalam lemari. Tapi tidak aku temukan. Apa mungkin kamu salah letak? Tanya Zira sembari menikmati makanannya. Enggak, Nona. Aku ingat kebaya itu ada di lemari. Sudah aku bongkar semuanya. Tapi hasilnya nihil, jelasnya. Kan gak mungkin kalau kebaya itu diambil orang lain, ujar Zira. Justru aku berpikir demikian. Kemarin Mama Paula ada di rumahku. Beliau datang dan menjaga Cinta ketika aku pergi untuk mengurus lamaran Bima. Begitu aku pulang, baju Cinta telah berganti menjadi pakaian anak laki-laki. Bahkan banyak pakaian anak laki-laki di dalam lemari Cinta, jelasnya. Zira mengerutkan dahinya berpikir. Jadi menurut kamu yang mengambil kebaya Cinta Tante Paula? Tanya Zira. Menik menganggukkan kepalanya. Tapi jika memang benar Mama yang mengambil kebaya Cinta, maksudnya apa coba? Zira mengedikkan bahunya. Mungkin Tante Paula ingin Cinta seperti anak laki-laki, sahut Zira asal. Menik langsung membulatkan matanya. Bisa jadi seperti itu. Aku tidak akan membiarkan Mama melakukan itu untuk Cinta, gerutunya kesal. Nik, tenang. Aku kan hanya asal. Belum tentu yang aku ucapkan benar, ujar Zira menenangkan. Tapi kemungkinan bisa terjadi dan aku harus waspada. Acara telah selesai. Semua telah meninggalkan hotel itu. Semenjak langit memergoki Bima di kamar pelangi, Bima tidak diizinkan untuk tidur di ruko. Sengaja dilakukannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Dalam perjalanan, Zelin dan Langit saling diam. Tidak sepatah kata yang keluar dari mulut keduanya. Zelin lebih banyak melihat jalan raya melalui kaca jendela mobil. Aku akan sembuh, dan selama masih dalam proses penyembuhan, aku mohon jangan kelain hati, ujar Koko sembari menyetir. Zelin menoleh ke suaminya. Aku akan menunggu kamu, sahutnya. Zira dan Nyonya Amel berada di dalam mobil. Setengah perjalanan mobil Zira mogok. Kenapa Zira? Tanya Nyonya Amel. Enggak tahu mah, sahutnya dan ingin keluar dari dalam mobil untuk melihat mesin mobilnya. Zira, jangan. Biar Mama menghubungi penjaga untuk datang ke sini, ujar Nyonya Amel melarang. Karena kondisi telah malam, Nyonya Amel khawatir ada orang jahat. Mama tenang saja. Kebaya ini tidak akan bisa menghalangiku untuk siapapun berbuat jahat kepada kita. Zira mengerti jika mertuanya khawatir, tapi Nyonya Amel lupa kalau menantunya menguasai ilmu bela diri. Mama jangan keluar, jaga anak-anak. Aku hanya ingin mengecek mesinnya, ujar Zira sembari keluar dari mobil. Membuka kap mobil. Bagaimana Zira? Tanya Nyonya Amel berbicara dari dalam mobil. Hanya mengeluarkan kepalanya sebagian. Aku nggak tahu mesin, Ma. Sepertinya kita panggil bengkel langgananku saja, ujar Zira dan meminta ponselnya ke Nyonya Amel. Zira menghubungi nomor bengkel langganannya. Nggak diangkat, gerutunya. Ini sudah malam, mana ada bengkel yang buka. Mama hubungi Pak Budi, nanti biar penjaga datang ke sini, membawa mobil yang lain, ujar Nyonya Amel dan menghubungi kepala pelayan. Zira menghubungi nomor derek mobil dan tetap tidak ada sahutan. Beberapa mobil lalu lalang, kendaraan mulai sedikit yang melintas di jalan itu. Sebuah mobil sedan mewah melintas tepat di samping mobil Zira. Pangeran, saya seperti nampak Nona Zira, ujar salah satu penasihat kerajaan yang merupakan orang kepercayaan Sultan Haki. Sultan Haki yang tadinya menutup matanya mendengar hal itu langsung membukakan matanya. Di mana awak lihat Zira? Tanyanya penasaran. Ada di belakang, sahut si penasihat. Berputar, titahnya. Penasihat memerintahkan ke sopir untuk memutar arah. Dalam beberapa meter, Sultan Haki dapat melihat Zira yang sedang berdiri bersandar di kap mobil. Mobil berhenti tepat di belakang mobil Zira.
Lampu mobil yang teramat terang menyorot bagian belakang mobil Zira. "Apa penjaga sudah datang?" tanya Zira. "Cepat sekali mereka datang," sahut Nyonya Amel dan melihat ke arah belakang mobil. Turun beberapa pria yang Zira sendiri tidak tahu siapa itu. "Mah, ada baiknya kunci semua," kata Zira waspada. Nyonya Amel mengikuti omongan menantunya. "Zira, ada apa ini?" tanya Sultan Hakim. "Tuan, bukannya Tuan ada di negeri asal?" tanya Zira heran. "Iya, seharusnya. Tapi 2 hari di sana saya balik. Saya nak bertemu dengan awak," sahutnya dan melihat kap mobil Zira. Nyonya Amel bisa melihat siapa yang datang dan memperhatikan dari dalam. "Kenapa awak berhenti di sini?" tanya pria itu. "Mobil saya mogok," sahut Zira. Pria itu membuka jasnya dan menyerahkan ke penasehatnya. Menggulung ke meja sampai lengan dan membuka kap mobil Zira. Penasehat memberikan penerangan dengan menggunakan ponselnya. "Air radiator mobil awak kering, pantas saja mobil awak mogok," jelasnya sembari menunjuk tempat air radiator itu berada. Zira mangut mengerti. "Apa tidak ada yang merawat mobil awak?" tanya Sultan Haki sembari melihat mesin mobil Zira. "Ada, tapi penjaga mungkin lupa mengecek." Pria di sebelah Zira menutup kap mobil. "Mobil awak harus diperbaiki. Kalau awak nak, saya bisa mengantar awak pulang. Mengenai mobil, bisa my bodyguard yang jaga," ujarnya. Melihat cucunya yang telah tidur membuat Nyonya Amel kasihan. "Zira, panggil Nyonya Amel." "Terima saja tawaran darinya," bisik Nyonya Amel. "Tapi mah, kasihan anak-anak, sudah terima saja," pinta Nyonya Amel. "Bisa kamu mengantar saya dan anak-anak pulang?" tanya Zira. "Of course," sahut pria itu. Dan menggerakkan tangannya. Penasehatnya mendengarkan semua perintah dari pangeran. Mereka akan menunggu mobil Zira sampai Pak Budi dan penjaga lainnya datang. Sultan Hakim membantu memindahkan ketiga anak Zira ke mobilnya. Pria itu mengambil alih kemudi. Sopir ditugaskan untuk menunggui mobil Zira. Nyonya Amel dan ketiga cucunya duduk di baris kedua. Zira berada di samping Sultan Hakim. Mobil telah melaju dengan kecepatan sedang. "Madam mau saya antar ke rumah Zira atau ke rumah Madam?" tanyanya. "Ke mansion saja," sahut Nyonya Amel. Sultan Hakim menganggukkan kepalanya. "Tapi, antarkan dulu Zira dan anak-anaknya, bisa?" "Bisa," sahutnya. Zira dan ketiga anaknya diantar lebih dulu ke rumahnya. Setelah itu Sultan Hakim mengantar Nyonya Amel. "Apa Madam tidak ingin pindah?" ujar Sultan Hakim. Nyonya Amel pindah ke sebelah pria itu. "Saya baru sampai malam ini. Seharusnya minggu depan. Tapi saya nak segera balik ke sini dan tak sengaja bertemu Zira dan Madam," jelasnya sembari melajukan mobilnya. "Zira sudah mengatakan kepada saya tentang ucapan kamu di supermarket," ujar Nyonya Amel. Pria itu melirik sekilas dan menatap kembali ke depan. "Kenapa kamu ingin menikahi Zira?" tanya Nyonya Amel. "Saya menyukai Zira pertama kali melihat fotonya. Maybe terdengar seperti bohong, tapi itu benar adanya," jelasnya. "Zira telah menjadi janda selama 3 tahun. Dan selama itu tidak ada yang bisa mengambil hatinya. Karena hati Zira hanya untuk Ziko. Saya tahu, tak segampang itu membuat Zira jatuh cinta kepada saya. Tapi saya akan berusaha untuk mendapatkan cinta Zira," ujarnya. Dan tidak berapa lama mobil telah berhenti tepat di depan mansion. "Terima kasih," ujar Nyonya Amel. "Sama-sama, Madam." Pria itu melajukan mobilnya kembali ke tempat semula, yaitu tempat mobil Zira mogok. Di tempat lain, tepatnya di rumah sakit, perawat wanita keluar dari kamarnya menuju kantor, berjalan dalam keadaan gelap agar tidak diketahui siapapun. Dia berhenti tepat di depan ruangan kepala rumah sakit, memegang handle pintu. "Dikunci," gerutunya. "Duh, gimana aku harus mencari kuncinya?" gumamnya bingung. Dia berjalan mengendap-endap dan dia melihat lemari kecil warna merah yang ada di dinding. Dia tahu lemari itu digunakan untuk menyimpan semua kunci ruangan. Ketika security lengah pergi ke toilet, perawat itu buru-buru ke ruang security dan membuka lemari yang ada di dinding. "Aduh, dikunci," gerutunya kesal, dan dia melihat ada kunci yang tergantung di lubang pintu. Perawat itu mengambil satu persatu kunci itu untuk membuka lemari besi yang berwarna merah. Dia mencocokkan setiap kunci, dan kunci kelima, pintu lemari besi terbuka. Perawat itu mencari nama setiap ruangan yang ada di mainan kunci. "Ini dia," gumamnya senang dan segera mengambil kunci itu, tapi dia melupakan sesuatu. Dia tidak mengunci kembali lemari besi itu. Kembali ke ruangan kepala rumah sakit.
membuka pintu ruangan dan mencari berkas atas nomor pasien 0115. Membuka satu persatu nomor 0115. Duh, kenapa nggak ada? Gerutunya. Ayo berpikir, di mana dokter meletakkan status pasien? Gumamnya panik. Terdengar suara tapak sepatu yang cukup menggema di lorong kantor itu. Aduh, mati aku. Gumamnya panik sembari sembunyi di bawah meja. Dan matanya melihat ada status pasien nomor 0115 yang terletak begitu saja di atas CPU komputer. Ketika suara tapak sepatu mulai menjauh, perawat itu membuka status dan membaca semuanya. Di situ tertulis ditemukan oleh nahkoda kapal di tengah pulau yang tidak ada penduduk. Pasien mengalami kebisuan dan penyakit paru-paru akut. Perawat itu mengambil foto setiap berkas dan orang yang bisa dihubunginya. Kembali meletakkan status pasien di atas CPU. Mengunci pintu ruangan dan segera berlari ke ruangan security. Dia harus mengembalikan kunci itu ke lemari besi semula. Tapi terlihat security sedang melihat isi lemari. Aduh, mati, pasti aku ketahuan. Gumamnya takut dan masih bersembunyi, memikirkan cara agar bisa mengembalikan kunci ke tempat semula. Security masih mengecek satu persatu kunci ruangan. Bersambung.